Pak, ini kan lahan Bapak kan saya lihat ada tanaman lain selain cabai, Nggih. terutama kebanyakan sih kelapa ya. Nggih. Meskipun ada tanaman durian dan segala macam. Nah, ini kalau boleh tahu ini tanaman kelapa sama cabai, enak yang mana Pak? Kalau bicara enak, semua enak, Mas. Maksudnya dari Kelapa sisi, juga bagus. uh-uh. Juga enak karena tinggal panen. Cabai juga bagus. Kalau dihitung secara nilai ekonomi, Lebih untung yang mana Pak? lebih menjanjikan cabai daripada kelapa. Karena kita punya, kalau kelapa kita kan panennya per 2 bulan sekali. Iya. Kalau cabai kan per 1 bulan sekali. Atau kalau kita hitung per 20 hari atau 25. Oke lah kita hitung 1 bulan kita bisa panen. Dengan luas lahan yang sama kita tanami kelapa sama cabai, nilai ekonominya lebih tinggi cabai. Kita pakai contoh kebun yang sini aja Nggih, ya Pak, dari kebun yang ada di sini aja selisihnya itu kalau kita petik 1 bulan, kalau cabai ini berarti kan 12 kali. Kalau kelapa kan baru 6 kali. Iya, dari sisi waktu memang menang cabai. Cabai. Ya kan? Cabai lebih singkat. Masa tunggunya cabai kan setahun setengah sudah panen maksimal. Kalau kelapa kan baru 5 tahun. Setelah 5 tahun kita baru panen. Itu kelapa hibrida. Kelapa besar. Nah, kalau kelapa lokal banget kan 8 tahun, Pak. Mungkin 7 bisa 8 tahun. Ya kan? Itu dari sisi segi waktu memang cabai itu lebih cepat. Lebih cepat. Masa tunggunya dari usia 0 hingga panen maksimal itu setahun setengah. Kalau kelapa kan dari usia 0 hingga panen kurang lebih 6 tahun, bisa 8 tahun. Dari cash flow untuk panen juga lebih cepat cabai. Lebih cepat cabai. Gitu ya. Cabai kan per bulan, per 1 bulan. Kelapa kan per 2 bulan. Per 2 bulan. Katakanlah ini kalau di sini ada berapa pohon Pak kalau di sini Pak? Kalau kelapa di sini mungkin ada sekitar 60 pohon. Itu biasanya pohon. 1 kali panen berapa butir? Kurang lebihnya 700. 700. 600 700. 600 700. Kayak maksimal itu kemarin produksinya menurun ya sampai 300. Oke, kita pakai yang 700. 700 butir kali katakanlah kurang lebih dari petani itu harga berapa Pak kemarin Pak? Kelapa sekarang kan mungkin 4.000. 4.000 ya. Okay. 4.000 kali 700. Okay. Berarti 2.800.000. 2.800.000 itu belum ngongkosi. Belum ongkos petik. Ongkos petik berapa Pak? Ongkos panen itu biasanya mungkin 500 mungkin. 500 ya. Per pohon, per kelapa. 500 atau mungkin rupiah 400 per kelapa. Jadi harga netnya jatuh sekitar 3,5 kalau kelapa. Dari harga 4.000 itu setelah dipakai operasional ongkos panen itu sekitar 3,5 itu netnya harga. Oh, jadi kalau di sini biaya petiknya itu menghitung butir berarti butiran. Ya. Butiran. Ya katakanlah 3,5 juta. 3.500 kali 700 Pak. Okay. Berarti sekitaran 2 juta sekian. 2.300.000 ya, 300-an. Katakanlah 2.300.000 teman-teman ya. Itu 2 bulan sekali 2 ya bulan. Pak. Berarti 1 tahun tinggal kalikan aja. Kali 6. Nah, kalau cabai kan per 1 bulan. Per 1 bulan ini tadi aja dapat 30 kilo. Okay. Katakanlah 30 kilo. Kali berapa? Kali 90 ya Pak ya? 90 jual terakhir. Berarti 2.700.000. 2.700.000. Dari segi nominal masih banyak kan cabai. Lebih banyak cabai. Dan satu tahun itu panen 12 kali. 12 kali. Bahkan mungkin bisa 13 loh. Bisa 14. Kalau bisa kita 14. Ambil 20 hari itu 18 kali 1 tahun. 18 kali per tahun. Oh gitu ya. Jadi untuk dari segi nominal pun kalah ya Pak ya. Nilai ekonominya lebih tinggi. Cabai jamu, cabai Jawa. Cabai Jawa. Tapi kita nggak boleh menyepelekan kelapa karena semua itu kan sudah ada. Kelapa biarkan aja tetap hidup dan tumbuh. Toh nggak ganggu ya Pak ya? Tidak mengganggu sama sekali, tidak mengganggu. Oke, gitu teman-teman. Tapi nggak tahu kalau misalkan kelapanya itu dideres Pak. Kalau dideres kan setiap hari. Sama Mas, sama. Cuman tempat kami tidak ada yang dideres. Oh gitu. Jadi kurang tahu ya untuk perbandingan kalau dideres ya. Kalau disadap niranya teman-teman ya.
Ya, yang saya tahu kalau di Sadap Niranya itu memang penghasilan per hari. per hari. Tapi jatuhnya kita nerimanya juga per 1 bulan dari Iya, pekerjaannya. biasanya seperti itu. Kecuali kita nyadap sendiri, ya Pak ya, Iya, nggak mungkin lah. dari prospek bisnis seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang tanya, gimana Mas prospek kelapa, apa lebih prospek cabai jamu? Dari Bicara segi, masalah prospek, semua itu punya prospek bagus. ya punya Iya. prospek bagus. Kelapa, cabai, durian, alpukat semua bagus. Cuman Ini kembali dari, pada selera kita sebagai ya, petani. Kita mau menanam yang mana? nah itu teman-teman ya. Kembali pada petani. Sudah dijawab sama bapaknya. Cuman Kita- dari segi hitung-hitungan waktu sama nominal itu Hmm. tadi, jadi jangan sampai keliru. Kalau cabai kan memang panennya itu tidak bisa jumlah besar seperti durian atau alpukat yang panennya per setahun sekali. Mm-mm. Kalau cabai ini kan per 1 bulan. Tanpa mengenal musim ya Pak ya, Nggak ada Cabai ya? musim. nggak ada musim ya. Selama tanaman ini masih tumbuh, kayaknya selalu ada buahnya sih. Ya, Iya. oke. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, kalau dibandingkan sama durian sama alpukat, cabai itu gimana Pak? Kalau bicara itu saya kira sama, Mas. Prospeknya ya? sama gitu. Hmm. Itu tadilah kembali pada selera kita. Kita mau pilih mana, mau tanam yang mana. Ya. Alpukat juga bagus prospeknya dan nilai ekonominya juga tinggi. Apalagi durian. Ya. Cuman Prospek. durian sama alpukat itu kan terkendala musim ya Pak ya. Iya, musim kan panennya per setahun sekali per tahun. Kecuali teman-teman bisa punya program panen tiap bulan, itu berbeda ya Pak ya. Beda mungkin nilai ekonominya lebih tinggi durian sama alpukat dibanding cabai. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu yang membuat saya beralih ke petani cabai, mungkin karena waktu tumbuhnya nggak terlalu lama, terus jarak panennya juga nggak terlalu lama, operasionalnya juga nggak terlalu tinggi. Mungkin itu hingga jatuh pilihan ke tanam cabai jamu. Oke, Pak, ini juga banyak teman-teman petani yang khawatir. Nanti kalau tanam cabai semua, gimana? Apakah harga bisa anjlok? Kita sebagai petani jangan punya pikiran ke sana. Oh gitu. Nggak boleh. Kalau namanya hukum pasar itu di mana produksi melimpah ya pasar harga murah. Nah kalau kita sebelum menanam, sebelum mengerjakan sudah ditakuti rasa itu ya lebih baik kita nggak usah tanam. Nggak tanam-tanam malah. Lebih baik nggak usah tanam. Oke. Jadi hukum pasar itu di mana ada produksi melimpah ya harga murah. Dan ada lagi nanti netizen yang berkata, gimana pun itu kalau buah itu lebih enak tengkulaknya. Lah kenapa kau nggak jadi tengkulak aja ya Pak ya? Enggak. Sama. Ya kita kan ada porsi masing-masing. Ya. Ada tengkulak, ada pedagang, ada konsumen. Ya. Jadi ada porsi masing-masing. Kalau jadi tengkulak semua nanti petaninya siapa? Iya, betul. Kalau Pak. jadi petani semua tengkulaknya siapa? Jadi nggak usah berpikir ke sana. Harus seimbang memang. Harus ya, seimbang, Pak, ya? seimbangan. Tergantung kita milihnya di mana, teman-teman. Oke, mungkin itu saja Pak untuk video kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Pak ya. Panenannya kedepannya semoga tambah berlimpah lagi dan mendapatkan harga yang bagus terus. Amin, amin. Ya. Yuk bagi teman-teman yang ingin tanam cabai jamu, kita ready sedia untuk bibit cabainya. Silahkan nanti konsultasi saja di WA di pojok kiri atas video atau di bawah video di deskripsi video. Terima kasih dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.